Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya kepada atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran, semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban sili tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua memiliki pekerjaan. Dan kita mengerti ada berbagai macam pekerjaan yang bisa dilakukan. Kadangkala bahkan muncul anggapan bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih enak dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apapun pekerjaan kita, ibu bapak, saudari-saudaraku, sesungguhnya dengan kita bekerja, kita mengambil bagian dalam perutusan Tuhan ketika penciptaan dunia dan seluruh isinya. Kita ambil bagian dalam karya Tuhan untuk merawat kehidupan ini selalu dalam keadaan baik adanya. Maka apapun pekerjaan kita, semangatnya lah yang harus kita jaga. Semangat apakah itu? Semangat hamba yang berjaga-jaga. Kita dengarkan dalam pemakluman Injil hari ini, bagaimana Tuhan Yesus memuji bahagia hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Itu berarti hamba itu mengikat pinggangnya, disiplin, dan pelita yang dipegangnya tetap menyala. Dia berguna memberikan kehidupan, kebaikan untuk kehidupan ini. Inilah hamba yang dipuji bahagia. Ketika dengan semangat berjaga, dia disiplin, bekerja dengan baik, dan memberikan kebaikan untuk kehidupan kita. Bahkan ganjarannya dikatakan dengan jelas, iya, sang tuan itu akan mempersilahkan hamba-hamba itu duduk makan. Ia akan datang melayani mereka. Semangat hamba yang berjaga ini juga akan memberikan kepada murid-murid kesadaran bahwa dia adalah diutus untuk senantiasa sadar bahwa bukan pemilik. Dia dipercaya sebagai pengelola. Karena bukan pemilik dan hanya mengelola, dia akan mengerjakan semuanya dengan baik, sehingga pada saat ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang diberikan, pertanggungjawabannya pun akan menjadi pertanggungjawaban yang baik. Inilah hamba yang berjaga. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita saat ini, dengan pekerjaan kita, sesungguhnya kita adalah hamba itu. Bahkan pun ketika kita seorang majikan, kita adalah hamba. Bahkan pun kita seorang atasan, kita juga adalah hamba. Atau bahkan mungkin kita memiliki banyak harta milik, kita adalah hamba yang mengelola semua harta milik itu. Yang ada pada kita adalah hak guna, hak pakai, bukan hak milik. Pada saatnya nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diterima, yang dipercayakan kepada kita, kepada Sang Tuhan. Bagaimanakah aku selama ini menggunakan seluruh hak-hak yang ada ini? Bagaimanakah selama ini aku bekerja
Apakah pinggangku berikat dan pelitaku tetap bernyala? Ketika kita berani menyadari bahwa dengan pekerjaan itu kita adalah hamba, maka kita akan dibebaskan dari sikap sombong dan takabur, sikap pelit dan cinta diri. Sebaliknya kita akan disadarkan untuk semakin rendah hati dan berani berbagi dengan ikhlas. Berani berbagi dengan ikhlas. Bukan mengatur Tuhan dengan jasa-jasa baik kita. Karena kita merasa sudah banyak berbuat baik, maka Tuhan pun harus ikut mauku, ikut memenuhi permohonanku dan semua keinginanku. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, andaikan kita berani untuk menjadi hamba dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam perutusan kita, dalam hidup berkeluarga kita, dalam hidup menggereja dan bermasyarakat, betapa bahagianya hidup kita. Bukan hanya kita merasa bahagia, tapi Tuhan Yesus sendiri memuji bahagia hamba yang berjaga. Dan ketika kita berani berjaga sebagai hamba, kita pun benar-benar menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan kita. Siapa yang memiliki semangat hamba, hidupnya sungguh-sungguh bahagia.